Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi kita, dialog kita akan diakhiri pukul 14.30 ya. Waktunya tinggal 10 menit. Tentu tidak puas ya, tentu. Gimana ini? Juga ada yang tertulis di sini. Saya jadi bingung. Apa yang tertulis saya bacakan, saya tambahkan. Ya, sebentar. Ini sudah masuk dari tadi, ya. Dan juga ada pertanyaan dari Bu Ratih tadi juga belum terjawab. Jadi saya kira saya bacakan dulu ini. Ini dari Arwin Gunawan. Pak Stephen. Ini pertanyaannya Pak Stephen ya. Jadi saya ralat. Tadi bukan tanya itu Pak ya. Sudah kan? Sudah, dua malah. Kami belum yang kedua. Seharusnya saya yang bertanya yang kedua. Karena Pak... Iya. Oh tadi belum memanfaatkan waktu yang saya sediakan. Oh iya. Saya menanggapi. Oke. Saya beri kesempatan saja supaya adil. Saya sekali sudah singgung sedikit. Saya tidak meragukan Islam. Tapi saya ingin mempertanyakan, sebagaimana cogito ergo sum. I doubt so I think so I am. Saya ingin meragukan sedikit dulu tentang keislaman Pak Sujana. Saya tidak meragukan keislaman, tetapi dengan menggunakan parameter untuk menentukan ketuhanan atau kebenaran, menggunakan itu absolute, unique, and distinct. Kemudian ada kalimat yang menggelegar, terungkap. Allah itu menguasai dunia karena Allah mengetahui ruang dan waktu. Kalau Allah menguasai dunia ini oleh karena Dia tahu, sudah tidak absolut. Sudah tidak absolut lagi. Sudah terbatas. Karena ternyata pengetahuannya terikat pada ruang dan waktu. Itu sudah tidak absolut. Saya, Pak Sujana, suka menekankan berpikir logis. Saya coba menanyakan hal ini. Allah baru bisa menguasai, Allah itu menguasai dunia karena Dia mengetahui ruang dan waktu. Berarti Dia bukan Allah, sudah tidak absolut lagi. Kemudian juga saya singgung tadi dalam percakapan, bagaimana mungkin kita bilang absolut kemudian ada lagi yang lain, yaitu unik dan ada yang distinct. Kalau ada absolut, there is no another. Tidak ada yang lain lagi, yang unik kah, yang distinct, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah absolut. Berarti ini sebenarnya ada terjadi kontradiksi berpikir, bukan pada agamanya, tapi pada pemikiran. Nah, saya mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, tapi sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin mengenai Tritunggal apa semua saya tunggu-tunggu pertanyaan. Tapi kalau toh saya juga kepengen dapat Eropa menuju Islam, jika ada kami butuh juga, dan saya akan memuji Tuhan kalau ada orang Eropa menjadi Islam. Puji Tuhan, saya senang sekali. Karena mereka bukan Kristen. Ya, itu saja. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Eki. Memang meyakinkan itu berat ya. Tapi saya senang Pak Roland udah toleran. Tinggal Pak Stervi. Jadi begini. Supaya tidak ada
kesalahan persepsi ya. Saya menegaskan bahwa kata absolut sesungguhnya cukup. Tapi perlu ada distinct dan unik itu sebagai penegasan. Saya mengungkapkan itu tadi. Sebagai penegasan, sebagai konsekuensi logis untuk lebih mendetailkan satu sosok yang disebut dengan absolut gitu. Supaya daya berpikir kita lebih kepada pemahaman si absolut itu sendiri. Sesungguhnya bagi Anda yang saya senang Anda cerdas dari absolut saja memang sudah cukup, betul itu. Saya nggak perlu berretorika, itu betul. Tapi kenapa saya perlu ada istilah distinct dan unik? Itu penegasan dari si absolut. Karena itu konsekuensi logis. Kalau dia absolut, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, maka dia menjadi distinct gitu loh. Dia itu si absolut, itulah dia. Tidak ada yang serupa seperti si absolut itu. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Kalau bahasa Islamnya laisa kamislihi syai'un. Perlu dijelaskan. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang sifat 20-nya, nggak cukup satu, ada 20 malah. Kenapa nggak 21, 3 in 1 atau apa 21 ya? Kenapa? Jadi repot. Tapi itu konsekuensi. Bahkan asma Allah itu sampai 99 ya, itu semuanya menggambarkan tentang keabsolutan, intinya tentang keabsolutan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saya secara intelektualnya membreakdown lebih detail dari pengertian absolut itu, ditegaskan lagi dia menjadi lain daripada yang lain. Itu arti distinct. Lain daripada yang lain itu apa tuh lain? Ya satu-satunya. Kalau mau disebut lain daripada ya mesti satu-satunya, tunggal, esa gitu loh, esa. Makanya bisa dibuat kriteria disebut dengan absolut distinct. Jadi mempertegas saja. Seperti misalnya Stervi ya namanya ya. Coba Stervi mana tuh? Stevi apa Stephen? Stefri. Coba Stevi mana? Coba tunjuk Stevi. Enggak, pertanyaan ini pertanyaan hukum atau psikologi atau fisiologi? Bukan, saya nanya mana Stevi untuk menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya tunjuk di sini, ini belum jatuh diri saya. Ya makanya, kan perlu di breakdown kan. Kalau Anda tunjuk ini dada kan gitu. Kalau Anda tunjuk ini jidat Anda gitu. Jadi pasti ada yang mesti memperjelas gitu loh. Ya Stervi adalah kan gitu, yang sedang berbaju batik, handsome kan gitu kan. Wajahnya putih gitu loh. Pendek, Pak. Gitu. Itu jadi lebih jelas ya. Sehingga memperjelas itu, jadi bukan berarti terjadi kontradiksi berpikir. Kan tadi pertanyaan Anda kok sepertinya terjadi kontradiksi berpikir. Tidak. Itu sistem penegasan gitu loh, yang memungkinkan kita lebih memahami absolut. Nah kalau cukup sampai absolut aja Anda udah paham ya alhamdulillah, nggak perlu panjang-panjang kita jelasinnya. Berarti Anda udah lebih cepat beriman ya, ya, artinya absolut gitu. Kemudian yang kedua, dari konteks ruang dan waktu. Pernyataan saya bukan karena dia tahu, karena dia konteks kepada ruang dan waktu, terus dia ada, atau Allah itu jadi terbatas, terikat oleh ruang dan waktu itu, tidak. Jadi begini, satu contoh, saya agak sulit menjelaskan kalau kita tidak melihat apa yang dia sebut juga ya. Misalnya surat Al-Hadid, coba surat 57 ya. Ya 57 kan ayatnya ayat 3 ya. Ayat 3. Supaya Anda mengerti gambaran yang saya bisa interupsi. Gimana? Bapak harus buat saya percaya pada Al-Quran, baru Bapak bisa menggunakan ayat-ayat. Biasanya begitu. Kan begitu toh? Itu berpikir logis. Salah, karena Anda Bapak keliru. tidak guna baca itu. Kalau saya percaya, Bapak tuh, lu harus percaya ini. Baru penjelasan Bapak saya percaya. Sebagai konsekuensi keyakinan pada Alkitab begitu, pada Al-Quran. Kan begitu, berpikir logis kan begitu. Salah, Anda salah. Benar. Kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Roland, kan saya suruh membuktikan benarnya wahyu.
saya sudah buktikan ya, gitu loh, bahwa ini loh benarnya wahyunya. Apa yang disebut benar itu sudah jelas. Sekarang Anda nanya dimensi ruang dan waktu yang dikaitkan dengan eksistensi Allah. Pertanyaan saya, supaya Anda nggak merasa saya sudutkan, bagaimana saya mau menjelaskan tentang Allah kalau bukan dari Allah itu sendiri? Gitu. Allah menjelaskan dirinya di mana? Ya di sini, Dia menjelaskan dirinya. Yang bisa, inilah Al-Quran itu adalah penjelasan tentang eksistensi Allah. Jadi bukan saya memaksakan Anda harus percaya, ya, enggak. Anda nggak percaya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, go ahead. Ya, betul, nggak ada masalah. Ya. Tapi saya ingin mengajarkan logika berpikir yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak Stervi. Saya mohon maaf kalau harus pakai kata maaf. Bukan, maksud saya supaya korelasi statement saya tentang absolut dikaitkan ruang dan waktu, dan itu saya bilang sebagai eksistensi kuasanya Allah, itu menjadi jelas gitu. Ya, coba misalnya surat 3 ayat ini. Bukan saya supaya Anda yakinin Quran. Surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi Dia yang awal, wal awalu wal akhiru wal johiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang johir, yang nyata dan yang gaib, ya, yang batin, dan Dia yang mengetahui segala sesuatu. Nah, korelasinya sangat jelas. Dengan statement Dia mengatakan awal dan akhir, terus akhirnya ayat ini menyebut Dia mengetahui segala sesuatu, itu membuktikan kelogisan berpikir mengenai dimensi ruang dan waktu yang merupakan totalitas jagat raya ini, dalam pengertian terikat kepada totalitas ruang dan waktu itu sendiri. Maka karena ruang dan waktu itu adalah eksistensi dirinya, eksistensi ya, bukan substansi ya. Yang kita bicarakan eksistensi. Anda tahu eksistensi Susilo Bambang Yudhoyono dari Sabang sampai Merauke, itu eksistensi dia. Kalau Anda mau mengerti membedakan eksistensi dan substansi, setelah dia terpilih menjadi presiden, eksistensi dia, paling tidak foto-foto dia tuh dari Sabang sampai Merauke ada dipajang. Itu eksistensi, berada di mana-mana gitu. Itu dimensi baru Sabang sampai Merauke. Presiden udah direbutkan sedemikian rupa kekuasaannya gitu loh. Terus nanti bisa juga belagu ya, atau diktator bisa juga. Kita tidak tahu, mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi yang jelas saya ingin menerangkan pengertian ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu Indonesia, Sabang sampai Merauke, itulah namanya Indonesia. Nah, ruang dan waktu dunia ini, jagat raya alam semesta ini, universe, namanya the universe. Ya, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, semua ini yang disebut dengan universe. Jadi dengan begitu pengertiannya, akhirnya Allah menyebut dirinya, akulah yang mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena Dia menguasai ruang dan waktu. Lebih detail lagi misalnya ya, kalau di ayat 4-nya itu disebut aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini ayatnya. Terangkan pada saya ayat ini. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada ayat ini. Ayat 4-nya dari Al-Hadid. Jelaskan. Kalau kita tidak mengerti ruang dan waktu, pasti nggak ngerti ayat ini. Ini tinggi sekali filosofisnya. Kalau kelas-kelas masih S1, S2 susah gitu loh. Ya, kurang paham. Ya, apalagi cuma MBA makin botak aja nggak bisa deh. Ya, mesti paham. Coba Anda bayangkan, ya, kan nanti pemahamannya bisa apa namanya? Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Oh, aku kesini ada Tuhan, kesana ada Tuhan. Bagaimana? Kan nggak jelas.
Tapi kalau kita memahami dalam spektrum ruang dan waktu, luar biasa. Ini sangat jelas. Inilah hidayah. Inilah persepsi yang clear. Kita menerima eksistensi Allah. Sehingga kita menyebut Allahu Akbar. Sebenarnya kalau nggak ada bahasa Arab, Allah, the universe, mestinya begitu. Sama itu. The universe. Ya. Nah, Allahu Akbar artinya apa, Pak? Artinya presiden kecil. Harus berani, supaya berani gitu. Presiden kecil, semua kecil itu. Yang besar cuma Allah, universe gitu. Nah, untuk itu ya, Stervi ya, supaya jelas, maka benda yang paling hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita, Allah tahu nggak? Bagaimana Allah tahu? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Jadi bukan karena terus dia menguasai ruang waktu dia menjadi terikat. Dialah yang mengikat totalitas itu semua. Dia kuat, namanya yang kuasa. Seperti tadi kalau mau disinonimkan ya, diturunkan kekuasaannya dalam bentuk perspektif nyata seperti Sabang sampai Merauke tadi. Anda nggak bisa enggak. Ketika memaki-maki Susilo Bambang Yudhoyono nanti setelah tanggal 20 kekuasaannya itu meliputi Sabang sampai Merauke, pasti berhadapan dengan hukum. Begitu. Nah, jadi logikanya siapa yang tidak ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya harusnya keluar dari alam semesta, tapi kan nggak bisa gitu. Mau keluar kemana? Semuanya totalitas terikat oleh ruang dan waktu. Makanya yang disebut kafir itu kan menentang, kufur, menentang aja dia. Nah, makanya saya bilang tadi, orang-orang yang tidak bisa menerima Islam itu kalau nggak bodoh, sombong, itu aja. Bukan yang lain-lain. Nah, sombong itu definisinya jelas kalau menurut Rasulullah. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Gitu tuh. Ini kan benar. Tadi saya udah buktikan, benar itu apa sih? Sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Udah, benar para orang akui, ya oke. Tapi ini Qur'annya jelas. Ada yang bertentangan? Nggak ada. Terus nggak diakui, kan sombong jadinya. Gitu loh maksud saya, logika jelasnya. Jadi bukannya terus paksa suruh percaya, enggak perlu begitu. Jadi oleh karena itu logika yang saya bangun adalah logika saya tidak juga maki-maki kitab Anda atau enggak kan. Saya tetap ada di. Saya bahas yang kita punya, saya sudah yakini sebagai satu konsep Tuhan. Jadi makanya kalau diskusi kita mau efektif, efisien, sejak awal saya bilang, bicaralah konsep Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya, kalau begitu, buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Kalau enggak ada, ya Anda harus toleran, gitu loh maksud saya. Terima kasih. No comment. Ini ganjel lagi ya, gantung untu istilahnya. Kalau belum terjawab, jadi Pak Sepri mohon dijawab. Maksudnya kalau keabsolutan Yesus bukan bergantung pada pengakuan kita. Dia tidak diakui dia tetap Tuhan. Maka bukan karena hasil konsili Efesus. Pemberian nama Yesus pun bukan karena konsili atau gereja. Itu Allah sendiri yang menyatakan pada waktu memberitahukan, announce kepada Maria, anak yang kau lahirkan namanya Yesus, artinya juru selamat. Bukan diberi nama oleh Maria, bukan hasil rembuk dengan tetangga, bukan. Ini yang jadi yang saya ingin sampaikan, keabsolutan Yesus sekali lagi itu sekali lagi tidak bisa diterima secara logis. Karena bukan, saya pikir saya sudah memberitahukan hal-hal yang logis tadi pagi. Tapi kalau mau menuntut lebih dari itu, saya tidak mau jadi pembela Yesus. Saya bukan Allahnya Yesus. Itu yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus itu unik. Tidak bisa didekati oleh karena I know who is Jesus, so I believe him. Saya tahu dia, maka saya percaya. Itu pola pikir filosofi. Saya ada banyak pertanyaan, tapi mungkin harus diakomodasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan menyuruh saya diundang lagi, enggak. Saya juga tidak diundang, cuma saya diminta oleh Pak mendampingi rektor
Saya kan mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa? Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah ya. Saudara-saudara sekalian, jelas ini tidak akan pernah puas dan tidak akan selesai dalam waktu yang cukup lama. Mau tidak mau, enak tidak enak, terima atau tidak terima, kita harus mengakhiri. Ya, kita harus mengakhiri. Maaf. Saya beri kesempatan singkat saja. Kalau bicara pendekatan ilmiah itu salah satunya sistematis, maka yang benar itu adalah pengetahuan dulu baru keyakinan. Tidak mungkin kita yakin sesuatu tanpa kita tahu. Tidak mungkin. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya, sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk juga, tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana? Itulah doktrin. Kalau doktrin. Jadi karena bahayanya begini. Dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya. Jelek kayak apapun keyakinannya itu pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini bersih, memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya, kita udah tahu kan, yakin kita minum, aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah, pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu, nggak masuk akal itu. Sederhananya begitu, tapi saya tidak mengatakan Pak Stervi begitu gitu loh. Oleh karena itu harus prosesnya itu pengetahuan, belajar. Nggak ada yang tiba-tiba yakin tuh nggak ada. Ya, kecuali di doktrin tadi diyakinkan sedemikian rupa dan lain sebagainya untuk misalnya cara komunis mendoktrin supaya nggak percaya sama orang lain. Contohnya misalnya saya pernah belajar teori propaganda ya. Misalnya anak kecil naik di tempat tidur yang tingkat tuh. Turun. Pas dia turun, katanya mau ditangkap sama bapaknya, terus dilepas, jatuh ke bawah. Oh nangis berdarah-darah kan, benjol. Nah makanya kamu jangan percaya sama orang lain. Nah, bisa yakin di akhirnya setelah itu. Oh ya bapaknya aja ngajarin begini. Itulah komunis itu, begitu. Tapi tetap awalnya pun dia bisa yakin begitu lewat pengetahuan, gitu. Pengetahuan dari si bapaknya untuk jadi komunis begitu. Bahwa tidak ada Tuhan, jangan percaya sama orang lain. Begini, makanya ciri komunis itu sering destruktif gitu. Nah Islam, saya bilang tadi muatannya 7, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan keselamatan. Ini tidak mungkin bisa diyakini Islam punya begini kalau saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana cara memasukkan ke otak saya, ke hati saya yang
bisa untuk merasakan sesuatunya. Ini loh Islam hebat, Islam kasih sayang, Islam ini. Tapi nggak lewat pengetahuan, nggak mungkin. Itu susah, kecuali dipaksa-paksaan seperti teori komunis tadi. Saya kira gitu. Mudah-mudahan nggak menganut komunis. Ketika dialog Islam Kristen Bahudin dengan pendeta, itu di sana ada Eli nama sahabat tani. Dari ayat itu di ujung-ujungnya adalah dia masuk Islam. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan saya? Itu adalah dari pernyataan diskusi kita tentang pada saat Yesus menyatakan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan saya? Statusnya Yesus saat adalah sebagai manusia yang lemah. Sehingga dia dinyatakan dalam dialog itu, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa yang saat itu meminta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Sehingga statusnya itu dalam ayat Al-Quran menyatakan, laqad kafarul ladina qalu innallaha thalitsus salasa. Telah kafirlah orang menyatakan on the name of the Father and of the Son and of the Holy God. Artinya apa? Telah kafir orang menyatakan Tuhan itu tiga dalam satu, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. On the name of the Father itu Allah Bapa, kemudian and of the Son, Allah Anak, and Holy God, Roh. Itu Al-Quran menyatakan demikian. Sehingga konsepnya nanti ketemu pada pernyataan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya ingin bertanya, buktikan bahwa pernyataan Eli lama satani dalam bahasa Ibrani itu tunjukkan bahwa statusnya Eli saat itu, Yesus pada saat sebagai apa? Yang jelas yakin kami, beliau adalah sebagai manusia, rasul, utusan Allah, mengajak orang untuk bertuhan kepada Allah. Terima kasih. Ada beberapa yang pernah saya ketahui di dalam Alkitab, ayat-ayat tauhid, kayak satu Tuhan. Misalnya, saya sebutkan saja, Ulangan pasal 4 ayat 39, Ulangan pasal 6 ayat 4, Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11, Yesaya pasal 44 ayat 6, Yesaya pasal 45 ayat 11 dan lain-lain. Dengan ayat misalnya Yohanes pasal 14 ayat 11, terlebih mohon bila salah, percayalah padaku, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ada dua unsur. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, mereka ke-12 murid Yesus, seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau ya Bapa, supaya mereka menjadi satu. 12 murid Yesus tambah Yesus tambah Bapa, 14 Tuhan di-blender menjadi satu Tuhan. Nah, saya mau penjelasan kepada para pemirsa tentang kata diksi. Terima kasih. Nama saya Ujian Tolong, tugas sehari-hari dosen IPA Universitas Negeri Malang dan aktivis Gerakan Islam. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, saya berdasarkan pada konsep yang di atas yang di judul yaitu konsep ketuhanan dan sistem kehidupan. Saya di dalam bidang IPA itu biasa berpikir logis secara ilmiah. Dasarnya begini, alam ini satu, penciptanya satu, maka agama yang benar satu. Jadi alam diciptakan oleh Yang Maha Kuasa
orang Islam mengatakan Allah dan orang Kristen mengatakan Allah, itu hanya lidah saja. Tapi syaratnya itu satu, aturannya satu. Nah, kalau sekarang ada perbedaan agama-agama yang macam-macam, itu mesti ada yang salah. Nah, berdiri kuat dari itu, kalau mengingat surat Al-Ikhlas dalam yang saya yakini di umat Islam, itu mengatakan bahwa inti syariahnya saja bahwa Allah itu satu, Allah tempat meminta, Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Atas dasar itu surat Ikhlas itu meluruskan ajaran kebenaran yang ada di muka bumi dari Allah yang satu itu. Pertanyaan saya, bagaimana pemikiran logika ini di dalam Kristen mengingat ajaran yang Maha Kuasa itu hanya satu? Mungkin kuncinya orang Kristen mungkin tidak mengakui Islam. Ada pertanyaan kedua, yaitu saya pernah membaca Injil Barnabas yang mungkin tidak masuk di dalam koleksi di dalam dunia gereja-gereja atau kepausan. Tapi saya baca riwayat singkatnya, yaitu Injil Barnabas itu ditemukan di perpustakaan Paus beberapa saya lupa, oleh seorang pastor. Kemudian setelah dibaca-baca, kok sama dengan ajaran Islam. Kebetulan pastor ini pernah mendalami Islam, ditugaskan mendalami Islam. Setelah tahu kok kalau itu Injil ini yang benar, hanya saya tidak diakui. Yang di situ saya baca intinya adalah Yesus itu sebetulnya marah betul yang dalam Islam tadi disebut Nabi Isa. Marah betul kalau pada waktu berdakwah dianggap Tuhan. Memang pada waktu dakwah kemana-mana itu masyarakat yang didakwah itu menyembah. Ya mas, saya itu bukan Allah, saya adalah manusia yang diutus Allah. Nah, bagaimana tanggapan bapak-bapak yang kira demikian? Bila itu menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aminuddin. Minta maaf kalau saya salah menyebut, tapi sejauh yang saya dengar Pak Aminuddin ya. Amiruddin, itu lagi. Pak Amiruddin menanyakan mengenai Eli lama sabatani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu bahasa Aramaik. Maksudnya yang saya terjemahkan dari bahasa Aramaik bukan bahasa Ibrani. Karena bahasa Aramaik lebih tua daripada bahasa Ibrani. Dan itu mempunyai pengertian begini, bahwa Tuhan Yesus sejak dari kelahirannya sampai dia mati dan bangkit naik ke sorga itu semua dilihat dalam rangka atonement, dalam rangka penebusan. Dia kok mau jadi seperti itu, mau ditempelengi, mau diludahi, mau dicambuk, itu semua dalam rangka atonement, dalam rangka penebusan. Dan klimaksnya pada waktu dia disalib, dia menyampaikan 7 perkataan. Itu sejauh yang dicatat, 7 perkataan. Salah satu diantaranya yaitu perkataan Eloi, Eli, lama sabachthani. Itu tidak mengindikasikan mengenai Allah meninggalkan dia. Kenapa? Dia disalib itu mengganti manusia. Seharusnya yang berseru itu manusia. Kenapa? Kita kembali pada permulaan. Kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan keterpisahan yang absolut antara Allah dan manusia. Terpisah secara absolut. Dan tidak ada jembatan dan tidak ada upaya untuk menjembatani keterpisahan ini. Karena dosa. Karena yang agung, yang suci, yang mulia, yang kudus tidak mungkin menyatu dengan yang kudis, yang dosa, yang najis, yang seterusnya. Tidak ada bahasa lagi untuk menerangkan tentang kondisi manusia. Maka yang berinisiatif bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Kenapa? Yang berinisiatif ciptakan manusia siapa? Allah. Ciptaan itu bukan hasil usulan manusia, tapi rancangan Allah, ide Allah, prakarsa Allah, dan dia juga yang menciptakannya. Dan seperti itu, dia yang merancang. Dan manusia jatuh dalam dosa. Setelah diciptakan begitu mulia, tapi jatuh dalam dosa, maka terpisah. Maka tidak ada cara lain. Dosa itu artinya terpisah dengan Allah, jauh dengan Allah.
Allah meninggalkan manusia karena dosa. Itu yang diulangi oleh Yesus di kayu salib. Dosa itu begitu serius sehingga Allah bertindak serius menjadi manusia, dan dalam rangka itu mau menebus manusia karena dosa serius. Nah, keterpisahan inilah yang diserukan oleh, jadi ini suatu seruan representatif yang sifatnya substitusi, mengganti, yaitu seharusnya manusia yang berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya karena sampean berdosa. Kemudian Yesus menggantinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya manusia yang berseru, tapi Yesus mengganti seruan manusia dalam rangka menebus. Kalian bebas, saya yang tanggung. Ya, itu jawaban dari pihak kami. Terima kasih untuk Pak Amiruddin. Oke, terima kasih untuk teman saya Danang. Walaupun baru sekarang ketemu, tapi so akrab ya, panggil langsung disebut teman. Tapi saya pikir semua manusia teman, hanya binatang aja sahabat, apalagi sama manusia. Nah, maka saya dengan berani mengatakan, ya teman saya Danang, saya pikir ya memang bukan hanya orang Islam atau orang Hindu, Buddha atau non-Kristen yang menemukan kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, saya satu sisi bersyukur oleh karena ternyata bapak-bapak sungguh serius mempelajari. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua, kontradiksi seperti yang terungkap dalam Ulangan pasal 4, Ulangan 4 ayat 39, malah yang lebih hafal Danang daripada saya. Ulangan 6, kemudian Yesaya, kok kontradiksi dengan Yohanes dan konco-konconya, gitu ya. Nampaknya kontradiksi karena pada bagian-bagian awal Allah itu tidak ada Allah yang lain. Itu seperti yang diungkapkan dalam Ulangan pasal 4 ayat 39 dan tetangganya Ulangan 6 ayat 4. Menegaskan bahwa there is no another God. Tidak ada Allah yang lain. Seperti itu. Tiba-tiba muncul dalam New Testament tentang adanya Allah lain yang diakui dengan yang dikenal dengan istilah God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Seperti itu ungkapan-ungkapan. Sebenarnya sekali lagi kami mengenal ada dua penyataan, penyataan umum dan penyataan khusus, dan ada dua karakteristik revelation atau penyataan, yaitu penyataan yang sifatnya kontemporer, dan yang kedua penyataan atau revelation atau wahyu yang sifatnya progresif. Dan kami memahami bahwa apa yang diungkapkan dalam perjanjian lama itu progresif dalam perjanjian baru. Progresif. Jadi Allah mendisclose himself, menyatakan dirinya secara progresif kepada human being. Ini secara progresif manusia mengenal. Dan sebenarnya tidak ada ini, memang sekali lagi saya harus akui saya butuh waktu untuk menjelaskan ini dan diawali dengan penelitian ulang. Saya hanya menjawab ini berdasarkan presuposisi dan berdasarkan presuposisi dan keyakinan. Hanya saya butuh waktu untuk menggali secara eksegetis. Secara eksegetis menggunakan sistem hermeneutika teks-teks ini. Saya pikir itulah yang dikehendaki oleh Saudara Danang. Karena kalau saya jawab secara ini juga ngambang, tapi saya usahakan. Sekali lagi, saya butuh waktu untuk menemukan, karena kami juga tidak mau sembarangan jawab. Lebih bagus saya dikatakan bodoh daripada seolah sok membela Yesus, padahal Yesus tidak mau dibela. Tuhan Yesus tidak membutuhkan pembelaan. Karena sekali lagi, kami berdiri di sini bukan sebagai pembela Yesus. Karena sekali lagi, kalau Allah tidak butuh pembelaan. Yang kedua, siapa kami yang membela dia? Kami manusia ciptaan mau bela pencipta, kan impossible. Nah, jadi itu dulu, baru saya jawab. Introduksinya banyak, minta maaf. Seperti ungkapan aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Kemudian juga doa Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu semua. Ini dimengerti dengan hubungan mistis. Hubungan mistis dalam pengertian ini istilah hubungan mistis, bahwa aku di dalam dia itu sama dengan ungkapan saya itu loh di dalam istriku dan istriku di dalam aku. Itu menyangkut hubungan yang intimate relationship, suatu hubungan yang intim. Ya, you are in me and I'm in you. Ya.
Jadi itu bicara sebenarnya hubungan mistik, bukan berbicara mengenai berapanya Allah. Tapi sekali lagi saya jawab ini baru dangkal, terus terang saya membutuhkan waktu dan nanti mungkin follow up saya akan eksegese teks ini baru saya jawab. Tapi ini saya akan jawab dari sistematika. Memang bidang saya bukan biblical study, tapi bidang saya itu di systematical study. Maka saya akan jawab secara sistematis seperti ini. Jadi prinsipnya di situ menyangkut hubungan mistis, bahwa kedekatan itu nampak melalui istilah monogenes. Istilah monogenes yang diungkapkan the only the son, the only one and only, satu-satunya monogenes, anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah ini bicara sebenarnya mengapa disebut Bapa? Mengapa disebut anak? Istilah Bapa dan anak, bagaimana mungkin kok Allah itu Bapa kemudian Allah itu juga anak? Ini hanya supaya dia understandable, supaya dapat dimengerti oleh umat, oleh manusia. Maka Allah menyatakan diri dalam bahasa sebutan manusia, God the Father, ya seperti itu. Kemudian Bapa dan anak ini mengungkapkan tentang istilah hubungan yang intim. Hubungan yang intim, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan memuaskan, oleh karena sekali lagi saya berada dalam arena misteri. Pertanyaan ini berada dalam arena misteri, dan saya akan give up untuk menjawab secara logis karena ini arena misteri. Tapi yang saya tahu arena yang Allah bukakan untuk kita bahas yaitu Revelation. Saya akan memahami bahwa Allah Bapa Anak itu diungkapkan, hanya mengungkapkan keintiman, hubungan yang intim yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian juga bagaimana orang percaya 12 murid menjadi satu dengan Yesus sehingga dan Bapa, sehingga tadi disebut 14, sebenarnya 15. Yaitu dengan Roh Kudus, tetapi satu murtad, yaitu Yudas. Begitu. Nah, saya tidak bicara soal bilangan. Kita kembali kepada Allah itu esa. Keesaan Allah itu dimengerti secara singularitas dan simplisitas, bukan dimengerti dalam pengertian bilangan. Sekali lagi, memang sekali lagi ini tidak memuaskan, tapi hanya ini yang saya tahu, saya bisa jawab. Kalau saya bisa memberanikan jawab, saya akan menyangkal teologi saya yang seluruhnya. Nah, jadi pengertian Allah itu esa dalam pengertian singularitas, single, satu-satunya, dan simplisitas, satunya bukan terdiri. Itu namanya simplisitas. Ya, minta maaf, mengecewakan. Tapi hanya sejauh ini saya berani katakan. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Ini pertanyaan yang sudah sering kami terima. Boleh saya jawab secara sederhana kalau bisa. Saya mau coba melihat dari sisi Bapak. Benda ini kalau saya lepas jatuh, Pak. Bapak setuju ya, benda ini saya lepas jatuh. Kita setuju bahwa itu karena ada gravitasi. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang menemukan gravitasi? Sejauh yang saya tahu, karena saya sudah tinggalkan dunia ini lama, Pak. Sejak 83 setelah saya selesaikan master, saya tidak lagi di dunia teknik atau IPA. Sejauh yang saya tahu namanya Newton. Newton itu, setahu yang saya tahu itu, tahunnya persis saya tidak ingat, tetapi saya tahu persis beliau tuh menemukannya itu sekitar abad 18. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga, apakah benda sebelum ditemukan oleh Newton teori gravitasi, benda dilempar jatuh atau tidak? Jatuh. Kesimpulannya, tanpa Newton atau ada Newton, benda itu jatuh. Pertanyaan keempat, apa fungsi Newton? Newton hanya menyimpulkan kebenaran alami. Newton hanya menemukan kebenaran alami. Kebenaran alami sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Newton, tanpa Archimedes, tanpa semua nama-nama itu, benda-benda ini sudah ada hukumnya. Maka itu namanya kebenaran alami yang tidak bisa dibantah. Kalau manusia, ada Copernicus, ada yang lain, yang bilang pertama bahwa matahari itu yang berputar mengelilingi bumi, tapi kemudian ditemukan bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Nah, kembali kepada apa yang coba saya jelaskan. Ada namanya kebenaran alami. Kebenaran alami ini sudah ada tanpa manusia menyimpulkan benar atau salah. Dengan manusia menyimpulkan salah pun, kebenaran alami demikian. Seandainya, ini bicara soal logika, seandainya kebenaran alami itu bisa mutlak tanpa bergantung kepada manusia,
kebenaran ilahi itu lebih mutlak daripada kebenaran alami yang mutlak itu. Kita berbicara soal, minta maaf saya terpaksa pakai logika Bapak karena Bapak minta saya untuk menjawab dari sisi itu. Maka mau tidak mau kebenaran ilahi itu bersifat mutlak. Kemudian pertanyaan untuk kebenaran ilahi. Bagaimana mungkin saya mengerti kebenaran ilahi yang mutlak? Bagaimana mungkin? Apakah mungkin saya meneliti? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi sejauh mana penelitian saya tepat? Maka terjadi bias di dalam penelitian saya. Karena keterbatasan pengetahuan saya yang terbatas, maka kalau saya meneliti dari bawah untuk mengenal Allah, pasti tidak tepat. Karena ada bias yang ada dalam pikiran saya. Yang mungkin adalah yang kita percayai. Kebetulan agama Muslim dengan kita sama. Apa yang Allah nyatakan? Wahyu. Nah, yang menarik, Allah wahyukan kepada kami dalam bentuk kitab ini, itu satu yang sangat unik menurut iman kami, yaitu Yesus katakan, aku sendiri yang pernah lihat Bapa. Kecuali tidak ada seorang manusia pun yang pernah lihat Bapa atau mengerti dunia ilahi kecuali aku, kata Yesus. Sebagai pengikutnya, maka apa yang dia katakan menjadi apa yang harus kita percayai. Nah, saya pernah diundang ke satu pesantren. Saya dekat sama Pak Hasim, Bapak teman-teman itu pernah diundang dan duduk berdiskusi dengan teman-teman di sana beberapa tempat. Saya senang, saya diajak untuk berdiskusi. Nah, saya cuma tanya kepada mereka, kalau boleh saya mengerti sedikit pemahaman mereka karena saya sangat terbatas dengan dunia bapak-bapak. Saya bilang, jikalau seorang pemimpin atau seorang pemimpin pesantren atau seorang kiai mengeluarkan fatwa, apakah fatwa itu merupakan keharusan untuk orang yang belajar di situ, keharusan mutlak atau tidak? Jikalau tidak, maka setiap orang bebas memberikan pendapat di dalam itu. Maka sejauh yang saya mengerti dan saya dapat informasi, mungkin pengetahuan saya salah, sejauh yang saya mengerti bahwa fatwa itu kalau disampaikan merupakan satu pegangan yang dipegang. Kalau tidak, jangan masuk di situ. Tidak usah masuk dalam itu. Nah, kurang lebih itu yang saya mengerti dari apa yang saya boleh belajar dari teman-teman. Mungkin pemahaman saya keliru, maafkan saya, tapi itu yang saya mengerti. Maka bagi kami, Yesus sebagai Nabi dan sebagai Allah memfatwakan demikian buat kami. Dalam arus pemikiran itu, maka fatwanya beliau merupakan satu yang kami pegang secara mutlak. Itu merupakan, karena bagi kami beliau yang dari surga yang turun ke dalam dunia menyatakan kebenaran ilahi yang tidak mungkin ditembus oleh kami yang menembus ke dunia ilahi. Tidak mungkin. Karena dia mengatakan, aku dari sana dan aku, maka kami terima dia. Kalau kami menolak fatwa dia, bahwa kami menolak seluruh dia. Itu prinsip yang kami pahami secara logika. Ya, karena itu apa yang dia katakan kami yakini benar. Tapi kami tidak pernah katakan bahwa agama lain salah. Tidak. Kami tidak pernah katakan agama lain salah. Dia katakan kepada kami harus percaya kepada dia. Maka kami menerima fatwanya, ajarannya sebagai yang bersifat mutlak dalam logika yang tadi saya sampaikan. Nah, saya harap ini memberikan sedikit penjelasan. Injil Barnabas itu saya banyak buku yang membahas Injil Barnabas. Sejauh yang saya tahu itu adalah ditolak oleh kekristenan karena dianggap satu aliran bidat yang ditemukan kurang lebih 600 tahun kemudian setelah kekristenan. Jadi sesuatu yang ditemukan jauh daripada sumber ketika peristiwa itu terjadi, sangat jauh. Maka ditemukan terlalu banyak bias di dalamnya sehingga kitab ini sudah tertutup kurang lebih 300 tahun sebelum kitab itu tertulis atau ditemukan. Maka sejauh yang kami mengerti, yang terima bahwa kitab itu telah tertutup sebagai paham yang menurut pandangan kami adalah pandangan bidat. Itu kurang lebih. Saudara sekalian, akhirnya
kita sudah melewati waktu yang ditetapkan. 15 menit kita telah melewatinya. Jadi mau tidak mau kita harus mengakhiri. Dan ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya mohon ya diikhlaskan. Karena Arimatea masih akan mengadakan forum-forum semacam ini, kalau bisa ya sesering mungkin. Artinya terus kita punya program ke depan. Mungkin dalam forum yang lebih besar, dalam waktu yang lebih lama, yang khusus gitu ya Pak ya, supaya tuntas. Maaf, moderator sudah diingatkan berkali-kali oleh panitia. Kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roland, Pak Stefri, Pak Ferdi, Pak Egi Sujana, Pak Bulawasian, dan Pak Ramli atas kesediaannya untuk berdialog pada sore hari ini, untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama sehingga kita mempunyai pengetahuan yang semakin lengkap tentang Islam dan Kristen dari konteks ketuhanan dan sistem kehidupannya. Akhirnya, karena tentu saja moderator tidak bisa memuaskan semuanya, karena itu saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.